kembali lagi di Harmonisasi Ormawa. Unicorn Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatin Fauzia, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Di sini saya nggak sendirian dong, saya ditemani oleh Komisioner BEM tahun 2020, yaitu Kak Bahtiar dan Kak Devinta. Halo Kak. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya menuju ke sini tadi, lancar? Lancar sih. Cuma tadi ada kendala dari saya sendiri karena sebenarnya kan tadi jam 10 harusnya udah di sini, tapi karena saya harus kampus dulu karena ada kegiatan, jadi molor waktunya gitu. Oke, teman-teman di rumah pasti penasaran dong dengan Kak Bahtiar ini siapa dan Kak Devinta ini siapa. Mungkin dari Kak Bahtiar dulu bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Alamsa, semester 6 dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oke, dan perkenalkan, nama saya Devinta Nurwadina, saya biasa dipanggil Devinta. Saya dari Prodi S1 Perawatan dan semester 6. Nah, Kak, saya mau tanya nih, pengalaman organisasi kakak sebelum di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ini pengalamannya apa aja nih? Selama di SD, di SMP? Untuk di SD sama SMP itu saya nggak pernah ikut ya, yang namanya organisasi itu saya nggak pernah ikut. Waktu di SMK itu saya mengikuti organisasi, cuman itu bukan kayak OSIS gitu, itu organisasi teater. Jadi saya dulu di SMK mengikuti teater mikro. Nah, di situ saya mengikuti mikro. Itu pengalaman saya waktu organisasi di mikro itu ya cuma bisa berani menghadapi siapapun, seumpama kita berani bicara dengan siapapun itu di waktu SMK. Kalau waktu kuliah ini baru pertama ikut badan eksekutif mahasiswa. Oh, untuk Kak Devinta sendiri? Kalau dari saya sendiri waktu SMP nggak pernah mengikuti OSIS ataupun DKA ya. Lalu di SMA pun juga tidak pernah mengikuti, tetapi di SMA itu saya mengikuti PMR, tapi hanya sebagai anggota gitu. Jadi belum tahu gitu, sebelum jadi cara kita ikut organisasi secara utuh itu gimana sih gitu, itu belum tahu. Terus waktu saya masuk di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ini, kan ada tuh waktu PKKMB itu perkenalan kan organisasi gitu, seluruh organisasi. Dan di situ saya tertarik gitu. Saya ingin masuk organisasi nih. Dan tujuan awal saya tuh di Badan Eksekutif Mahasiswa ini gitu. Pengen tahu gitu gimana sih organisasi itu gitu. Lalu ya saya mengikuti, akhirnya lolos, dan di periode yang awal saya masuk di institut ini itu saya menjabat sebagai Menteri SDM gitu. Oh iya, baik. Nah, untuk pengalaman sendiri sebagai Pres dan Wapres, apalagi di tahun 2020 kan masih gempar-gemparnya nih COVID-19. Gimana nih pengalamannya Kak Bahtiar? Untuk pengalamannya, waktu saya menjabat sebagai Presma itu kan di awal bulan ya, Januari, Februari kan masih offline. Itu masih belum ada pandemi. Itu aja pengalaman saya. Itu kita mencakup banyak sponsor ya. Kita kan rapat dulu, kita mau melaksanakan program apa saja buat kedepannya. Kan waktu itu kan masih belum ada pandemi. Nah, itu kan program mencari sponsorship juga buat Disnatalis juga dulu di awal-awal. Nah, waktu itu terus waktu ada pandemi itu pengalaman saya itu cuman waktu BEM PTS, perkumpulan BEM perguruan tinggi swasta. Itu kita bisa berkenalan dengan banyak organisasi di sana, banyak BEM di sana, banyak orang-orang hebat di sana, dan saya berada di tengah-tengahnya itu merasa kebahagiaan tersendiri gitu ya. Gitu. Untuk Kak Devinta sendiri nih, bagaimana pengalamannya? Kalau pengalaman sih ya lebih ke mungkin pelaksanaan prokernya ya. Waktu pertama kita udah masuk di periode kedua kan, kita
kita udah planning nih kegiatan kita lakukan secara offline semua gitu ya. Jadi kita belum ada arahan kalau memang akan ada pandemi ini gitu. Jadi kayak waktu udah ada pandemi kita jadi harus muter bingung lagi, maksudnya kita harus merubah nih. Nah, gimana kegiatan ini bisa terlaksana meskipun tidak boleh berkerumun gitu. Jadi solusinya kita harus punya mungkin dialihkan kayak lebih ke kegiatan webinar dan lain-lain kayak gitu Yang sih. pokoknya berbasis online gitu ya. Iya, berbasis online semua gitu. Baik. Untuk sekarang kan daring nih. Kesibukan sehari-hari selain daring, jaga kesehatan di rumah apa nih Kak Batiar biasanya yang dilakukan? Untuk saya sendiri biasanya sih untuk menjaga kesehatan ya itu olahraga, itu lari-lari, terus tetap memakai masker kalau keluar, sama menjaga jarak, dan push up, sit up, terus minum minuman yang banyak, makanan yang bergizi, sama kalau malam itu minum air hangat biasanya. Sebelum tidur gitu ya. Ya. Untuk ada Vinta sendiri, Kalau dari saya sendiri sih tentunya berbeda. Kalau dulu kan mungkin kita bisa enak gitu ya keluar tanpa takut gitu, jaga jarak jarak berkerumun gitu ya. gitu. Tapi kalau sekarang kan kita lebih udah kita di rumah gitu, menghabiskan waktu lebih baik di rumah gitu, bantu-bantu di rumah, mungkin kita beres-beres rumah dan lain-lain kayak gitu sih. Kita menyibukkan diri sendiri aja gitu. Oh, ya. Gimana nih Kak, cara kayak mengatur waktu antara organisasi, kuliah agar gak saling bentrok itu gimana? Gitu. Kalau untuk mengatur waktunya sih tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi kan kita mesti punya planning sendiri, punya tujuan gitu. Dan ketika memang ada di perkuliahan dan juga di organisasi, kita kan punya deadline sendiri-sendiri gitu kan. Nah, kita harus ngambil nih mana nih yang harus kita dahulukan gitu. Kalau memang nanti di urusan organisasi ini kita harus lebih dulukan, ya kita harus dulukan itu karena memang kita udah jadi kewajiban kita gitu kan. Lalu untuk mungkin untuk kegiatan perkuliahan atau mungkin tugas ya, Iya. itu Tugas. bisa menyusul atau mungkin kita bisa kayak pembagi waktu kita di organisasi, mungkin kita ada waktu luang nih kita nyicil tugas kita kayak gitu. Untuk Batiar sendiri gimana? Untuk saya membagi waktu ya, untuk membagi waktu itu sedangkan waktu kuliah kan biasanya kan kuliah itu hadir waktu kita ada broker, contohnya itu kayak kita ada broker terus ada tugas masuk kita nggak tahu. Nah itu biasanya itu ya kita kerjakan walaupun itu mendadak ya kita kerjakan. Seumpama kan bisa di deadline kan banyak anggota di situ. Nah bisa di-handle yang lain yang kita mengerjakan tugas setelah selesai bisa ditukar yang Iya, gantian gitu. Gantian gitu, Nah. kerjasamanya pokoknya. Iya, ya harus tetap gitu. kerjasama itu. Oke, untuk apa ya perubahan yang timbul pada diri kakak ini selama mengikuti organisasi BEM itu apa perubahannya gitu? Disiplin atau semakin apa? Nah, untuk perubahan yang saya alami sih lebih berani saja sih, lebih berani untuk tampil di depan, lebih berani untuk berbicara, dan lebih berani untuk menghadap dosen. Biasanya kan Canggung waktu gitu dulu ya. canggung untuk dosen. Untuk Kak Devinta sendiri? Kalau diri saya sih mungkin ini hal positifnya mengikuti organisasi gitu ya. Kalau dulu kan memang di SMA atau SMP dulu kan tidak pernah mengikuti organisasi yang benar-benar kayak OSIS gitu ya. Jadi kayak dulu tuh lebih kayak mau bodo amat gitu. Oh iya, Kayak kita kan nggak jadi panitia Iya, gitu. ya Kita udah nggak- gitu. Ya udah kita ngalir aja gitu. Iya, kan. ngalir kayak air gitu. Nah, gitu. Waktu saya mengikuti organisasi di sini tuh kayak saya tahu perjuangan dari teman-teman saya dulu yang ikut OSIS kayak gitu. Mereka meluangkan waktunya mungkin kadang sampai malam buat agar kegiatan itu berjalan dengan baik gitu loh. Kan membuat suatu kegiatan yang tidak hanya satu hari gitu untuk Ya. mungkin kita ada tahap proposal, ada tahap revisi Iya, dan iya. lain-lain. Lah itu sih poin plusnya saya ikut organisasi itu saya bisa tahu gitu loh. Gimana cara kita membuat Manage suatu waktu. kegiatan, iya, maksudnya membuat suatu kegiatan, terus kita lebih bener tadi memanage waktu, mengatur waktu dari perkuliahan, keluarga dan juga organisasi gitu. Itu sih poin plusnya kita mengikuti organisasi. Untuk
ini tipikal menjadi pemimpin pres BEM dan wapres gitu, tipikal karakternya gimana nih? Untuk saya itu ya, untuk menjadi presma, tipikal saya itu biasanya satu, disiplin, tegas, terus saling mengayomi antara organisasi lain. Untuk ada Vinta? Kalau tipikal sendiri sih yang terpenting itu bener tadi katanya bertanggung jawab, tegas gitu. Tapi lebih apa ya, kayak kita kan semisal menjadi pemimpin itu kan kita harus punya sifat yang kayak jangan memaksakan diri sebenarnya. Karena kan meskipun kita jadi pemimpin ataupun siapapun yang menjadi pemimpin itu kita pemimpin itu tidak akan bisa sukses, maksudnya tidak akan bisa Tanpa anggota. iya, dia tidak akan bisa sukses tanpa anggotanya gitu. Iya. Karena apa ya, mungkin dari ide-idenya mereka, dari pemikirannya mereka, itu suatu kegiatan itu juga terlaksana. Jadi intinya jangan pernah egois dalam suatu hal ketika kamu menjadi pemimpin gitu. Jadi harus saling baur gitu ya? Iya, baur. Tapi jangan sampai gitu. Pemimpin kan memang dia mengayomi, Iya. tapi jangan sampai nanti dia Bertindak juga- semena-mena gitu. Iya, Oh, itu, iya. itu yang terpenting, jangan sampai seperti Ya itu. kak, untuk kayak di organisasi kan pasti ada yang canggung nih, jadi adik tingkat, masih canggung sama cutting gitu. Iya. Jadi untuk bisa saling nyaman satu sama lain tuh gimana tipsnya gitu? Kalau awal dulu saya mengikuti Sering organisasi, kumpul ya? Sering kumpul kita gitu. sering kumpul. Waktu saya masih jadi adik tingkat ini ya, itu kalau dari diri saya sendiri tuh kayak lebih selalu nyapa kakak-kakaknya gitu. Pengen tahu kak, proker ini tuh harus gimana ya, kayak kita tuh dari rasa pengen tahu kita supaya kita juga lebih dekat sama kakak-kakaknya gitu loh. Gitu. Jadi kita punya keinginan sendiri buat kita dekat gitu. Lalu untuk pas saya di periode kedua ini kan ada adik tingkat. Iya. Jadi itu akan lebih gimana ya cara saya supaya lebih dekat Dekat sama sama adik. teman-teman dan juga adik-adik gitu ya. Lah itu kayak yang kita lakukan apa ya? Kayak rapat gitu ya. Rapat. Kita sering rapat meskipun kita hanya bahas hal yang memang tidak Kita urgent masuk gitu ya. ya. Atau memang hal yang kecil-kecil gitu, tapi kita usahakan kita kumpul lah, kita ngomong bareng-bareng, Sharing-sharing Iya, santai kita gitu. sharing bersama santai gitu. Terus dari situ kan kita terjalin nih komunikasi sama yang lain juga gitu. Oh karakternya ini gini, jadi saya tidak boleh gini sama ini gitu. Takutnya kan Kalau mungkin tersinggung. tersinggung atau- dan jadi gitu. kita itu juga pengen tahu gitu karakternya mereka gimana, yang tidak disukai mereka gimana gitu kan. Dan mungkin kalau kita ada waktu free, mungkin tidak organisasi ataupun perkuliahan, kita mungkin bisa ngopi-ngopi Ngopi bareng bareng, santai gitu. jalan-jalan, Mungkin nanti santai. diselingin dengan organisasi juga di sana gitu. Oh ya kak, biasanya kan ada yang teman kan berbeda karakter, berbeda orang kan berbeda karakter juga. Kadang kan ada yang membuat kakak down nih, pasti adalah teman kayak gitu. Ada. Terus gimana nih cara membangkitkan semangat kita agar kita tuh gak down dengan kata-kata tersebut? Kalau untuk agar kita nggak down ya, pasti ada yang memang tidak menyukai kita. Ya, pasti. Kita itu pasti ada gitu. Cuma gini, kita positif thinking aja ya. Ya udah kalau memang dia tidak sukai Ya. dengan perilaku kita ataupun apapun yang dari kita gitu, kita tetap aja baik sama mereka gitu, meskipun ya gimana Meskipun ya, yang dihargai. Tetap menghargai gitu kan? ya kita Ya. Tetap sama menunjukkan dia. kalau kita tuh baik sama Iya, dia. karena gini loh, mungkin bukan kita ngejudge orang gitu kayak oh dia gak suka karena aku gini. Nah itu juga jadi poin bagi saya gitu ataupun bagi semuanya gitu. Oh karena ini saya dibenci sama ini gitu, si A si B gitu. Jadi kita punya apa sih kekurangan kita di sini, dan sikap kita juga kita harus apa ya, lebih memperbaiki diri lagi gitu loh, lebih memperbaiki diri supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi gitu. Oke. Kak sekarang kan masa pandemi ya, gimana nih Kak Batiar sendiri cara menjaga kesehatan gitu di rumah? Ya itu, untuk saya sendiri sih selalu have fun ya, jangan sampai kalau ya biasanya kalau kan imun kita kan turun Gitu. Ya selalu have fun saja ya, kayak main game terus Nonton ya, drakor gitu ya? kayak gitu, terus saling ya main sama temen walaupun
pandemi nggak boleh kumpul, nah itu kan main boleh, cuma kita kan tetap berjaga-jaga. Iya, jaga jarak itu jangan lupa. Kalau Kak Devita sendiri nih gimana cara menjaga kesehatannya? Sama sih gitu, kayak kalau di rumah sih lebih kayak apa ya, jangan telat makan, lalu mungkin bisa berolahraga sedikit dengan bantu orang tua bersih-bersih rumah itu kan, meskipun kegiatan kecil juga kayak aktivitas, kita beraktivitas gitu kan. Mungkin kalau di luar sendiri itu sih kita berjaga jarak, patuhi protokol kesehatan gitu. 1-3M itu ya yang Iya. penting. Nah, yang terakhir nih Kak, motivasi apa untuk teman-teman di rumah nih agar tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari nih? Dari Kak Batia? Untuk motivasi saya sendiri itu tetaplah bersyukur walaupun masih ada pandemi ini, karena pandemi kan juga kita nggak minta ya, ada pandemi kita nggak minta, cuma tetap positif saja. Kita di pandemi kita bisa melakukan apapun. Gitu. Untuk Kak Devita sendiri? Bener banget sih gini, jadi jangan menjadikan pandemi ini suatu apa ya, tolak ukur untuk kita tidak melakukan hal apapun, kita berdiam diri di rumah gitu, jangan seperti itu. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Misal kita di rumah nih, kita kan bisa, mungkin kita punya ide untuk usaha online ataupun kita punya kreativitas. Iya, kreativitas yang harus kita salurkan. Biasanya kan gini, banyak banget teman saya tuh yang malah punya ide-ide cemerlang itu muncul waktu di pandemi ini. Iya. Jadi mereka merintis usaha sendiri kayak gitu-gitu sih. Jadi jangan pernah stuck untuk kalian berhenti tidak melakukan kegiatan apapun itu gitu. Jadi sisi positifkan gitu loh, pandemi ini buat kalian lebih berkarya lagi gitu. Kayaknya ini udah terlalu lama deh kita sharing-sharing bersama. Oke, terima kasih Kak Devita dan Kak Batia telah menemani teman-teman di rumah untuk sharing-sharing tentang harmonisasi Ormawa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.